Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang suatu hal yang cukup serius yang kita harapkan mempunyai sesuatu yang bisa membuat kita jauh lebih baik ke depannya, terutama dalam membuat ataupun mengupayakan ya anak-anak kita yang tumbuh saat ini menjadi orang yang lebih baik. Video YouTube ini dibuat atas dasar adanya suatu berita pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja kepada anak berusia 6 tahun. Dan ini membuat pertanyaan banyak pihak tentang apakah kita bisa mendeteksi suatu perilaku psikopatik ya atau antisosial dalam kehidupan anak-anak dan remaja sejak awal. Dan saya sendiri memang di dalam kasus ini cukup prihatin. Sebenarnya kita juga seringkali melihat banyak perilaku-perilaku anak-anak yang memang seringkali di luar daripada nalar ataupun kebiasaan di usia anak tersebut. Kalau kita lebih perhatian sebenarnya di sekolah juga kita sering melihat misalnya bullying atau perundungan ini menjadi suatu masalah yang juga seringkali menjadi faktor utama mengapa mereka menjadi seringkali muncul sebagai suatu keadaan yang cukup harus diperhatikan dan menjadi concern dari guru maupun orang tua. Nah, dalam video ini saya ingin mengutip kuliah dari Jordan Peterson, seorang psikolog dari Kanada, seorang yang memang cukup dikenal di kalangan psikologi. Dan saya ingin mencoba merangkum apa yang beliau katakan tentang ciri-ciri atau gejala dari seorang anak yang mempunyai bakat menjadi seorang psikopat. Tentunya ini tidak berlaku secara umum, ya, maksudnya tidak semua anak dengan kondisi seperti ini akan menjadi psikopat, tetapi hal-hal ini harus diperhatikan oleh orang tua, guru, karena nantinya kita akan bisa mencegah dan melakukan terapi yang lebih awal pada kasus-kasus demikian. Yang pertama adalah berlaku kasar dan kejam di usia 2 tahun. Jordan Peterson dalam kuliahnya mengatakan bahwa pada anak usia 2 tahun sebenarnya mereka saat itu sedang masa-masanya bermain. Jadi jarang sekali anak-anak di usia 2 tahun itu akan memperlakukan orang lain secara kejam, apalagi teman-teman yang berada di dalam lingkungan bermainnya. Nah, mereka juga seringkali sangat fun di dalam kehidupan ya, dan ini yang membuat kita tahu bahwa anak-anaklah saatnya anak-anak itu bermain gitu ya. Jadi bermain bersama teman, bermain bersama teman sebayanya adalah sesuatu hal yang sangat penting dan mempunyai arti yang cukup dominan buat si anak tersebut. Dulu seorang guru di tempat saya belajar psikiatri, Dr. Lukas Mangindaan, almarhum, pernah mengatakan bahwa ketika seorang anak itu kejam terhadap binatang, maka kita harus hati-hati. Karena kalau kejam sama binatang, di mana sebenarnya kondisi kita melihat bahwa anak-anak tuh sebenarnya sangat suka dengan binatang. Makanya tidak heran kalau di film-film kartunnya mereka, itu tokoh-tokoh yang menarik itu adalah binatang ya. Coba aja lihat Mickey Mouse, kemudian Donald Duck, itu semuanya adalah binatang. Orang dewasa itu buat mereka malah menakutkan. Jadi kita bisa melihat faktor yang berkaitan dengan pola pikir yang berbeda anak-anak dengan orang dewasa. Dan ini perlu diperhatikan bahwa ketika anak-anak berlaku kasar dan kejam, maka kita harus hati-hati. Di usia yang masih sangat muda, 2 tahun, maka kemungkinan dia mengalami suatu gangguan kejiwaan akan bisa kita lihat dari awalnya. Dan ini berupaya untuk mencegah mereka menjadi orang yang lebih kejam lagi di kehidupan berikutnya ataupun di umur-umur usia yang lebih tua dari usia 2 tahun tersebut. Yang kedua adalah
ketidakmauan mereka bersosialisasi dengan orang lain atau tidak mau bermain. Bayangkan kalau kita melihat rentangan usia 2 tahun itu, 90%-nya pasti anak-anak itu suka banget main. Ya, suka sekali main. Jordan Peterson dikatakan di dalam kuliahnya sangat suka bermain. Jadi ketika dia menceritakan suatu kisah di mana waktu itu dia di usia-usia uh, remaja, anak-anak bermain bersama anak-anak yang kemudian masih cukup kecil. Ada seorang anak yang berusia 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu yang hanya melihat saja dengan pandangan yang menurutnya saat itu adalah pandangan yang aneh gitu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa kondisi itu bisa nampak dari bagaimana dia berinteraksi. Kita tahu bahwa banyak juga anak-anak di usia-usia tersebut juga tidak bisa berinteraksi karena suatu masalah gangguan kejiwaan, misalnya autistic behavior atau autism, ya. Dan ini kita perlu segera tangani kalau memang mengalami autisme. Tapi kalau memang dia sebenarnya bicaranya bisa, ya, mulai bisa bicara, mulai bisa menirukan, tapi kemudian dia lebih tidak mau bersosialisasi di dalam lingkup permainan bersama teman sebaya maupun di dalam lingkup pertemanan bersama orang yang lebih tua sekalipun, ini kita harus perhatikan. Mungkin ini tidak satu-satunya penanda bahwa dia akan menjadi seorang psikopat ke depannya, tetapi kita harus lebih perhatian. Anak yang seperti ini mendapatkan perhatian lebih dari orang tua maupun gurunya kalau dia memang sudah ada di nursery kelas, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah di usia 4 tahun, ya, menurut Jordan Peterson itu cynical, ya, sinis, ya. Jadi di usia 4 tahun tentunya beberapa anak sudah mulai bisa lancar berbicaranya. Ya, ada beberapa yang sudah mulai bisa mengungkapkan kata-kata dalam bahasa Inggris maupun bahasa ibunya. Dan anak-anak di usia ini seringkali sinis, ya, dengan kondisi lingkungannya, dengan teman-temannya, sering protes, ya, sering melakukan tindakan yang kadang-kadang mungkin mendorong, kejam seperti itu, dan itu dilakukan secara konsisten. Jadi bukan cuma sekali-sekali kalau dia lagi marah, misalnya lagi tantrum dan dia melakukan hal tersebut, tetapi dilakukan berulang. Dan ini sebenarnya yang perlu diperhatikan karena kadang-kadang banyak di antara kita orang tua seringkali tidak mau melihat apa adanya dan berupaya mencoba, ya nggak apa-apa lah namanya anak-anak gitu, ya. Tapi sebenarnya ini perlu diperhatikan bahwa kondisi seperti ini bisa mengarahkan kita ke keadaan bahwa jangan-jangan dia punya cara pikir yang berbeda, ya. Karena kita tahu bahwa psikopat atau sosiopat itu juga ada di struktur sistem saraf otaknya itu. Beberapa penelitian mengatakan walaupun tidak bisa secara pasti ada perbedaan. Jadi bagaimana dia berlaku terhadap lingkungan sekitarnya memang genetically juga inherited, ya. Jadi diturunkan, memang ada tuh proses itu. Walaupun sepertinya tidak seperti turun kayak misalnya penyakit buta warna, ya, gitu, ya, diturunkan dari ayah ke ibu atau ayah ibu ke anaknya, sorry. Tetapi ini memang terjadi di sistem saraf pusat tersebut. Banyak tuh yang mengatakan penelitian-penelitian seperti itu. Walaupun juga dikatakan oleh Jordan Peterson pada kondisi keluarga yang sangat abusive, ya, adanya suatu keadaan-keadaan di mana orang tua itu menjadi salah satu faktor yang membuat anak itu tidak mampu berkembang secara baik, ya, membuat anak itu menjadi kesulitan untuk menjadi orang yang lebih terbuka, ya, menjadi apa adanya dia gitu, ya, karena di usia-usia yang sangat muda abusive sekali. Inilah mengapa kalau saya bilang ke orang tua, calon orang tua juga, kalau pasangan kita nih abusive sama kita, sama bapaknya, sama ibunya abusive, atau ibunya sendiri abusive sama bapaknya, karena sekarang abusive tuh dua-duanya bisa, ya, perempuan ke laki-laki, laki-laki ke perempuan, maka ada kecenderungannya anaknya nanti juga akan diperlakukan abusive juga bisa. Orang akan bingung, masa sih anak sendiri bisa diperlakukan abusive? Memang bisa demikian, ya. Jadi keadaan lingkungan keluarga seperti ini yang abusive, yang membuat anak itu bisa menjadi berubah sistem struktur di otaknya dan cara pikir, pola pikir dan perilakunya menjadi
tidak baik ke depannya. Sehingga perlu dihindari keluarga yang orang di dalam keluarga tersebut sering berbohong, sering abusive, sering manipulatif, ya, sering membuat anak itu menjadi lebih tidak mampu mengatasi keadaannya, sehingga kadang-kadang orang tuanya suka berbohong juga ya sama anaknya, sering melakukan hal-hal yang manipulatif gitu. Jadi anak jadi belajar juga secara social experience-nya dia atau pengalamannya menjadi orang yang kemudian kedepannya tidak baik gitu. Sehingga walaupun tidak semuanya demikian, banyak juga orang yang dilahirkan di keluarga abusive tetapi mampu menjadi orang yang lebih baik ke depannya, tetapi selalu akan ada plot-plot atau bagian-bagian di dalam kehidupannya itu yang sepertinya mengalami ketidakseimbangan. Jadi ada baiknya memang kita tumbuh di keluarga yang cukup stabil, cukup suportif, ya, karena di usia-usia anak baru lahir sampai 12 tahun itu mereka masih sangat membutuhkan dukungan, ya. Keberadaan orang tua yang baik yang mendukung ini akan sangat bagus sekali untuk perkembangan kejiwaan anak, dan ini mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ke depannya. Termasuk juga perilaku-perilaku psikopatik. Satu yang ingin saya tambahkan adalah salah satu guru saya pernah mengatakan bahwa kalau anak-anak itu senang sekali bermain api, ya, dan melakukan perbuatan yang kasar dengan api tersebut, maka itu juga salah satu penanda di usia muda, ya, di usia di 6 tahunan itu penanda bahwa hati-hati, anak ini mungkin bisa mengalami suatu uh, kondisi yang tidak baik, ya, atau ada kecenderungan perilaku psikopatik di kemudian harinya. Tetapi hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu orang tua serta Bapak Ibu guru, sehingga ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sudah disebutkan tadi, kita bisa segera menanganinya. Ya, kita bisa membawa ke profesional di bidang kesehatan jiwa seperti seorang psikolog maupun psikiater dan melakukan intervensi, ya, segera pada anak-anak seperti ini, karena kita ingin mencegah terjadinya kondisi tersebut. Saya tahu bahwa banyak hal yang mungkin juga tidak bisa kita lakukan, misalnya pada anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya, anak-anak yang mempunyai kekurangan di dalam support system yang baik di dalam praktek kesehariannya. Ini juga menjadi salah satu tantangan untuk orang tua, guru, dan juga untuk pemerintah pada umumnya. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengenali ciri-ciri psikopat pada anak-anak kita akan bisa membantu teman-teman